Pada pertemuan ini, pertemuan yang terakhir, saya hanya membicarakan cara singkat, tidak semuanya saya jelaskan. Para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, sosiologi hukum yang ada di slide ini. Hanya menjelaskan beberapa saja pakar hukum sosiologi. Pakar hukum bidang sosiologi hukum. Menurut Auguste Comte, sosiologi berbicara mengenai masyarakat. Sosiologi ilmu kemasyarakatan, perilaku masyarakat dalam kenyataan. Inilah namanya ilmu sosiologi. Para ilmuwan sosiologi terkenal juga termasuk sosiologi hukum. Beliau-beliau ini tidak hanya paham sosiologi, paham juga sosiologi hukum. Ini menurut pendapat-pendapat para ahli hukum. Seperti Auguste Comte, Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, Karl N. Lewin, Roscoe, Egan Early, nanti dan lain-lainnya ada juga di slide ini, silakan Anda baca ya lebih lanjut. Auguste Comte, hukum 3 tahapan. Pertama, tahap teologis, tingkat pemikiran manusia bahwa semua benda di dunia ini mempunyai jiwa yang disebabkan oleh kekuatan yang berada di atas manusia, atau tahapan agama. Dulu-dulunya ya memang manusia ini diatur oleh agama. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua diatur oleh Allah, oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan-aturannya juga demikian. Jadi semua itu dulu itu bergantung kepada Allah. Dan seharusnya sekarang juga sebenarnya kalau orang yang beriman itu tetap teologis itu menurut keyakinan agama masing-masing ya tidak boleh dilupakan ya, karena semua itu adalah Tuhan yang menciptakan semuanya, alam semesta ya, hukum sebab akibat. Nah, ini juga yang punya adalah Tuhan yang Maha Kuasa ya. Cuman ini berbicara tahapan-tahapan pemikiran manusia secara filosofis. Yang kedua itu metafisis. Manusia dalam hidup ini masih percaya bahwa gejala-gejala di dunia ini masih disebabkan kekuatan yang berada di atas manusia. Belum mencari sebab dan akibat gejala tersebut. Belum ada di tahap kedua. Baru tahapan ketiga ini positif. Tahap manusia bisa berpikir secara ilmiah. Dalam ini mulai mengembangkan ilmu pengetahuan. Kajian tentang alam semesta, ada hukum sebab akibat. Sebagai contoh yang pada diri kita saja, kalau dia lapar karena belum makan, haus belum minum, ini kan ada sebab akibat ya, yang pada diri kita. Alam semesta juga begitu ya, terjadi secara alam semesta ya. Mengkaji pikiran manusia
manusia mengkaji, berpikir tentang alam semesta maksudnya. Dan, Karl Marx, orang Yahudi tinggal di Jerman, pendidikan berjuis, berpendapat fenomena dunia ini memiliki karakter selalu berubah. Dengan perubahan, dengan teratur dan rutin. Nah, jadi kaitannya dengan fenomena kejadian-kejadian alam semesta, ini bisa berubah-ubah. Kemudian Emil Durkheim, solidaritas karena ada konsep kolektif atau kesetaraan bersama yang merupakan kepercayaan individu berdampingan bersama. Jadi hidup bersama, ya, manusia ini punya cita-cita hidup bersama yang aman dan damai. Max Weber berkaitan dengan aksi-aksi sosial manusia dan perilaku manusia. Ini berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya interaksi tersebut. Karena ada apa? Ya, karena ada ketimpangan. Karena ada tidak kepuasan. Sehingga ya menimbulkan ada interaksi ya, antara hubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian Weber berpendapat bahwa hukum merupakan suatu tertib memaksa yang mempunyai dukungan potensial dari kekuatan negara. Dia membedakan hukum dari norma lainnya seperti adat istiadat dan konvensi yang mempunyai sanksi yang berbeda. Ya, karena adat istiadat itu ada timbulnya dari mana? Dari masyarakat, ya. Kebiasaan masyarakat. Makanya hukumnya ya berbeda lah, tergantung masyarakat mana, adat mana. Weber membedakan antara sistem hukum yang didasarkan pada rasionalitas formal dan rasionalitas substantif. Yang pertama didasarkan pada substansi norma-norma umum dan pola keteraturan prosedural. Sedangkan yang kedua didasarkan pada pertimbangan keadilan terhadap putusan kasus-kasus individual. Di sini ada muncul artinya keadilan prosedur dan keadilan substansi, tergantung bagaimana ya praktiknya. Egon Ehrlich, seorang ahli hukum dan sosiolog dari Austria yang hidup dalam zaman Weber, seringkali dianggap sebagai pembentuk ilmu hukum, sosiologi, sociological jurisprudence. Mengemukakan konsepnya terdapat dua sumber hukum yang keduanya saling melengkapi. Yang pertama legal history, sejarah hukum, Volksgeist, aliran sejarah masa lampau, maka ia masukkan gagasan analisis dan khas hukum yang hidup, living law dalam masyarakat. Bagi Ehrlich, secara historis negara adalah sumber hukum yang pokok. Walaupun perkembangan jauh ke belakang, negara bagi dia alat masyarakat. Ehrlich beranggapan hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum tidak akan efektif karena ketertiban itu tergantung masyarakatnya. Menurut Profesor Suteki, guru besar Undip, dalam buku Desain di Ruang Sosial, halaman 4546, Sociology of Law, Egon Ehrlich memandang hukum sebagai kenyataan, law of fact, hukum sebagai sosial, kenyataan sosial. Karakteristiknya, sosiologi hukum. Satu, sosiologi hukum cabang dari ilmu-ilmu sosial. Sejarah mempelajari hukum sebagai sosial, hukum sebagai kenyataan. Optik yang dipakai deskriptif analitis, tanpa evaluasi dan tanpa justifikasi. Hukum timbul sebagai resultan. Hukum dipandang sebagai prosedur of social system. Ini melanjutkan pendapat Max Weber, juga menekankan pada pelaksanaan hukum oleh suatu kekuasaan yang terpusat. Dia berpendapat,
Seorang sosiolog tugasnya bukan untuk menilai suatu sistem hukum, akan tetapi hanya memahami saja. Hal ini dapat dipahami karena sosiologi hanya terbatas mengungkap apa adanya berlainan dengan ilmu hukum yang memberikan suatu penilaian terhadap suatu kejadian, benar atau salah, baik dan buruk. Nah, inilah perbedaannya. Silakan untuk selanjutnya Anda nanti baca di slide PowerPoint yang telah saya buat. Ya, semoga berkah dan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.